Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam semua. Nama saya Halim Chan. Jangan manipulasi ya, di sini nggak ada manipulasi. Sudah terkenal di mana-mana. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Malam hari ini saya diminta untuk bersaksi tentang pengalaman bagaimana saya mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan ini. Itu terjadinya di tahun 2005. Saya bersyukur kalau saat ini saya masih bisa bertemu dengan Dr. Hari Ratulangi, walaupun sudah puluhan tahun tidak pernah berjumpa lagi, tapi masih ingat Pak, kita pernah sama-sama. Dan saya mau cerita tentang bagaimana kondisi saya pada tahun 2005. 2005 itu saya mengalami suatu penyakit yang tidak pernah saya duga sebelumnya, yaitu masalah di empedu. Itu empedunya bukan batu, bukan ada batu, tapi infeksi. Nah, dari infeksi empedu ini, saya bertanya kepada Dr. Hendro Gunawan, waktu itu beliau sebagai Presiden Regional untuk Jawa Timur, dan saya waktu itu sebagai sekretarisnya. Saya tanya, Dok, opo ya saya ini kok gini ya? Kemudian di USG, dari hasil USG dinyatakan empedu saya itu bermasalah. Itu sudah luka gitu ya, sudah menjadi borok gitulah. Nah, saya dianjurkan untuk segera operasi. Tapi waktu itu saya nggak mau gitu ya operasi karena takut juga gitu. Nah, ternyata tapi saya waktu itu ngamar gitu ya. Jadi opnam di rumah sakit Mitra Keluarga. Nah, keesokan harinya itu panas saya tuh tinggi sekali. Sampai saya itu tidak sadarkan diri, sepertinya menggigil di dalam es gitu lah. Tapi sebetulnya itu saya sudah tidak ingat apa-apa gitu. Nah, ternyata itu akibat dari racun dari empedu itu sudah menjalar. Nah, kemudian akhirnya saya menyerah karena keterlambatan daripada penolakan saya untuk dioperasi, sehingga racun itu sudah menyebar ke darah maupun ke paru-paru. Nah, waktu saya sudah tidak berdaya lagi, saya menyerah, oke, saya mau dioperasi. Waktu saat mau dioperasi, sudah di ruang operasi, ternyata waktu dicek ulang di tensi itu tidak memenuhi syarat. Jadi itu gimana ya, katanya ukuran hasil ukuran tensi saya itu tinggal 70 sama 40. Sehingga dokter operasinya bilang, wah tidak bisa nih, harus masuk ICU. Akhirnya masuk ICU, berapa hari di ICU tetap tidak bisa baik. Akhirnya diputuskan keluarga dengan Dr. Hendro waktu itu, bagaimana ini kalau tidak dioperasi, resikonya game. Kalau dioperasi, ini 50-50. Nah, akhirnya disarankan tetap 50-50. Akhirnya terpaksa dalam kondisi yang kurang sempurna saya dioperasi. Nah, pada saat dioperasi itulah selama 21 hari di ICU itu masa sepertinya protes ya. Tuhan, apalagi ini? Saya kan sudah all out pelayanan dengan sungguh-sungguh, sudah melayani, kok masih diizinkan, apa ini Tuhan gitu loh. Nah, tapi sebelumnya itu saya sempat menonton film The Passion of Christ itu. Bagaimana sengsara Tuhan Yesus itu sampai disalibkan, sampai menyerahkan nyawanya. Nah, pada saat itulah saya sadar, iya ya, kalau saya sakit ini karena ulah saya tidak bisa menjaga badan saya.
Tapi kalau saya bandingkan dengan Tuhan Yesus, dia yang tidak bersalah, diperlakukan seperti itu, disiksa, sampai dia menyerahkan nyawanya di kayu salib dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu. Saya merasa, wah penyakit saya belum ada apa-apanya. Nah dari situlah, walaupun badan ini lemah, tetapi roh yang ada di dalam saya, itulah yang terbakar. Sehingga saya merasakan KKR, kebaktian, terasa kebangunan rohani di dalam diri saya. Sehingga rasa takut itu tidak ada, dan saya tidak percaya kalau saya akan mati. Gitu. Nah, tapi karena proses penyakit ini menggerogoti darah dan paru-paru saya, sudah akhirnya saya semakin loyo. Tetapi singkatnya pada hari ke berapa tuh ya, hari ke-18 mungkin gitu, saya dapat penglihatan. Penglihatan orang pakai jubah hitam-hitam, dan saya itu sepertinya mau dipersembahkan. Saya mau diambil. Tapi waktu itu saya ngomong, dalam nama Yesus kamu tidak punya kuasa. Kamu tidak punya hak untuk aku. Aku milik Kristus. Dan aku sudah diselamatkan. Di dalam nama Yesus aku tolak kamu. Itu saya teriak-teriak. Padahal mulut saya ini diisi selang apa itu ya? Apa itu Dr. Hendro mungkin yang nanti bisa lebih menjelaskan. Diisi selang itu di plester ini. Tidak bisa ngomong. Tangan saya ini dikasih infusnya banyak. Itu tanpa saya sadari katanya, itu saya cabutin semua itu. Termasuk selang yang masuk di mulut saya itu. Nah, saya teriak-teriak, dalam nama Yesus, aku usir, kamu tidak berhak. Aku milik Kristus, aku sudah diselamatkan. Itu teriakan saya. Dan ternyata setelah 3 hari kemudian dari penglihatan itu, ternyata saya sembuh. Padahal waktu itu dokter mengatakan masa hidup saya cuma tinggal 1%. Karena paru-paru saya selama saya di ICU itu 10 kali di ronsen itu sudah putih semua, ada hitamnya. Katanya itu sudah cairan yang menutupi. Malah dokter paru-paru waktu itu, dokter Palilingan, dia ngomong sama istri saya, sama teman-teman yang bawa foto itu. Wah, dokternya ngomong sama Pak susternya, Sus, yang kayak gini nih kita punya 4 semua berangkat ini. Nah tinggal saya, yang satu ini, tinggal 1% ini tinggal yang di atas. Gitu. Ya itu yang saya dengar. Ya. Tapi ternyata setelah saya dapat penglihatan itu, 3 hari kemudian saya sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Dan saya tahu, ini adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk saya hidup. Karena saya punya nasar. Waktu saya masih tahun 80-an sampai 90-an, waktu saya masih getol-getolnya pelayanan. Dulu waktu juga sering bersama Dr. Hari ya, sampai ke rumah sakit di Turen. Segala itu ya, kita mendapatkan seminar-seminar tentang banyak hal dari Dr. Hari, Ratu Langi. Nah, disitulah saya mempunyai satu nasar. Tuhan, saya kepingin kalau besok anak-anak saya, waktu itu anak saya masih SMP dan SD mungkin ya. Saya ngomong gini sama teman-teman, bahkan sama istri saya. Kalau besok anak kita, anak saya sudah besar, sudah bisa berusaha menghidupi sendiri rumah tangganya, saya kepingin melayani Tuhan lebih lagi. Itu janji saya. Nah, kalau tahun 2005, saya dipanggil Tuhan, nasar saya belum terpenuhi. Nah, ternyata doa nasar yang sungguh-sungguh bernasar kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan mau, maka itulah mujizat dinyatakan di tengah hidup saya. Sehingga saya sadar, iya ya, kalau saya diambil Tuhan, diangkat tahun 2005, anak saya belum bekerja. Bahkan baru saja menikah. Wah, gimana kondisi keluarga saya? Morat-marit pasti. Nah, Tuhan berikan saya perpanjangan waktu, saya masih bisa menata
anak-anak saya, di dalam pelayanan saya. Nah, untuk itulah, sesuai dengan janji saya, nazar kepada Tuhan, saya ditempatkan di mana saja, menjabat sebagai apapun, saya tetap yes, tidak bisa menolak. Karena itulah dasar nazar saya. Saya orang Surabaya, tapi saya ditempatkan sebagai regional direktur untuk di Sulawesi Barat. Selama hidup saya belum pernah menginjakkan kaki saya yang namanya Sulawesi Barat, di kota Mamuju. Bagaimana saya orang Surabaya? Ditaruh di Sulawesi Barat untuk membuka chapter-chapter di daerah Sulawesi Barat. Dan saya tidak pernah menolak, dan saya tidak pernah mengeluh. Apapun harga yang harus dibayar, saya lakukan. Saya lakukan selama 2,5 tahun. Nah, itulah pelayanan saya. Dan saat ini pun saya tidak minta jabatan. Tapi saya sudah sesuai nazar saya, Tuhan, dimanapun Tuhan mau pakai saya siap. Itulah kesaksian saya, biar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Andreas. Iya, Pak Andreas ini tempoh hari bikin heboh full gospel ya. Semua puasa, yang gemuk-gemuk puasa, termasuk yang saya kurus terpaksa puasa juga. Ya, kita berpuasa betul. Tapi untuk lebih jelasnya, saya Pak Hendro yang menangani ini. Pak Hendro dicaci maki terus setiap kali tanya ini, gimana kabarnya Pak Andreas? Kabarnya Pak Andreas. Nah, ini Pak Hendro yang beri update terus ke teman-teman full gospel. Tapi ya dia mengalami pergumulan. Silakan Pak Hendro, mungkin jelaskan Pak. Jadi saat itu saya memang jadi regional presiden. Koseng ini puluhan tahun yang lalu itu memang think tank di full gospel. Yang memikir-mikirkan organisasi ini, idenya dari Koseng ini. Sebagai pengusaha, Koseng ini betot, kuat ya, tapi dia ada takut kalau sakit, manusiawi. Biasanya kan pasien yang nguber dokter. Ini kasusnya kebalik. Saya yang nguber Koseng. Karena pertama kali dia datang di praktek saya sudah curiga darah empedu itu sakit begitu. Saya kasih surat untuk periksa darah. Besoknya saya tanya, Koseng hasil labnya mana? Wah belum dok, kemarin tuh hujan, saya terus pulang. Gitu. Santai Kosengnya. Terus saya bilang, Koseng sekarang juga saya tunggu di Mitra. Saya di Mitra ini jam 5 sore. Terus Kosengnya datang. Langsung saya periksa lab, hasilnya buruk semua. Kuning. Kemudian saya USG. USG itu kelihatan, itu empedu, itu dindingnya itu seperti triplek, saudara, yang direndam air. Jadi triplek itu kan kayu lapis ya. Di tengah lapis-lapisannya itu ada airnya gitu. Jadi seperti mau pecah begitu. Terus saya bilangin Koseng, ini kasusnya berat, harus dioperasi dalam 2 kali 24 jam. Kalau lewat, bahaya empedunya pecah. Itu dari textbook, saudara. Mulai teman-teman full gospel, urun rembuk. Memang tidak ada batunya. Cuma kantong empedunya itu melonyoh gitu. Ini nggak ada batu, nggak perlu operasi, macam-macam keyakinan, macam-macam pengajaran masuk ya. Tapi teman-teman semua mengasihi sebetulnya. Cuma memang karena nggak ngerti advisnya salah. Nah, Koseng dasarnya takut. Sudah saya bilang harus operasi, menolak. Terpaksa secara formal harus menandatangani surat penolakan tindakan operasi. Tapi terus menggigil infeksi. Sampai Koseng ini nggak kuat, 72 jam baru bersedia dioperasi. Itu sudah keok, saudara. Trombositnya 70.000, tensinya 70. Ganti dokter operasinya yang nggak berani. Lalu besoknya baru dioperasi, setelah diperbaiki keadaan umumnya. Itu perut begitu dibuka, di dalam itu sudah campur darah,
nanah, cairan empedu yang sudah pecah itu campur jadi satu. Nah, saudara, kasus empedu pecah ini di Amerika itu kemungkinan bertahan hidup cuma 17%. Tapi ini kosing ini berlanjut. Dari empedu pecah, kemudian infeksi masuk dalam darah, sepsis, lalu terjadi ARDS. Paru-parunya itu putih semua seperti orang COVID yang meninggal sekarang itu, saudara. Jadi kosing yang ditaruh selang di mulut itu adalah ventilator. Mungkin kita semua belum pernah pakai ventilator, kosing sudah pernah. Iya. Obat yang 8 juta sehari itu kosing pakai 10 hari. Ya kita berjuang, teman-teman berdoa puasa mendukung kosing ini. Sama Koconggeng, ronsennya dibawa ke Palilingan, sahabatnya dokter Palilingan, pulmonolog senior di Surabaya. Dia bilang, "Wah, 4 pasien terakhir begini lewat semua." Keluarga bertambah takut, tapi kita berdoa. Dan puji Tuhan, saudara, kosing sembuh. Sembuhnya itu, saudara, ya bisa saya bilang mujizat. Waktu sembuh itu, kosing itu seperti orang busung lapar. Kurus, kecil, tinggal kulit sama tulang, lemes, pucat begitu. Saudara. Terus pada waktu mau pulang, dokternya syukuran, saudara. Saya manggil catering, teman-teman full gospel datang, national board datang, manajemen dari rumah sakit mitra keluarga, semua datang. Kami mengucap syukur, karena ini juga suatu prestasi medis dari rumah sakit. Luar biasa, Tuhan itu baik buat kita semua. Lalu beberapa bulan kemudian, saya dan Kosing itu pelayanan ke Ambon. Kosing mengajar teaching training di depan. Saya di belakang itu saya menangis sendiri. Saya terharu, begitu baiknya Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ayo kita layani Tuhan. Kosing ini mengalami, barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, dia akan dihormati oleh Bapa. Ini Kosing ini contohnya. 1, lolos dari maut, luar biasa. Dan sampai sekarang kiprahnya luar biasa di ladang Tuhan. Itu dari saya. Ya, saudara-saudara jangan diulangi. Kadang-kadang dokter itu ada hikmatnya yang dari Tuhan. Ya, jangan ya. Tapi Kosing memang dasarnya takut waktu itu saya tahu. Tuhan memberkati. Oke, thank you Pak Hendro untuk ulasannya ini ya. Memang Kosing terkenal di mana-mana. Saya ajak pelayanan di Ternate, lagi saksi-saksi, tiba-tiba ada yang robot masuk. Nggak tahu dokter jaganya, Pak. Di situ orang Ternate. Saya tahu sendiri ini semua mati. Sampai menciptakan lagu. Tahu lagu itu, Anak Ayam itu. Teko, anak ayam 5, mati 1, tinggal 4, mati 1 lagi tinggal 3, mati 1 lagi tinggal 2, akhirnya tinggal 1, Kosing sendirian di ICU yang hidup. Luar biasa. Betul ya Kosing ya? Ya, betul. Game semua. Jadi ini lagu yang diciptakan Pak Andreas, jangan-jangan ini Pak. Mari kita sambut Pak Dr. Hari Ratulangi. Saudara, malam hari ini kita akan berbicara tentang kematian Yesus pada kayu salib, tapi ditinjau dari segi medis. Saudara, ini saya pikir apa yang kita akan dengarkan sekarang ini merupakan penyegaran buat kita sekalian, melihat kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa besarnya. Mari kita mulai. Saudara, sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang sangat menarik dan sangat penting. Kenapa saya katakan peristiwa ini sangat menarik dan sangat penting? Oleh karena dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Saudara, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus ini
bukan kejadian yang terjadi secara mendadak. Tapi jauh sebelum itu terjadi, sudah ditulis dalam semua kitab suci. Dan para nabi juga membicarakannya. Dan juga dalam kitab Mazmur. Ini berarti, saudara, kalau semua kitab suci menulis, semua nabi memberitakan, dan tertulis juga dalam kitab Mazmur, maka tentunya peristiwa ini merupakan peristiwa yang harus kita cermati. Dan peristiwa yang sangat menarik dan sangat penting. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara perhatikan, bahwa ayat ini mau mengatakan kepada kita, sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus bukan sesuatu yang terjadi secara mendadak. Tetapi ini merupakan satu peristiwa yang sudah ditulis dalam kitab suci. Saudara, sekarang mari kita perhatikan kenapa peristiwa ini penting, saudara. Karena Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita kenal mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi peristiwa yang sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus itu akan membuat mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Saudara sekalian, kita perhatikan di sini. Ini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan iblis tidak senang dengan peristiwa sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu dia selalu berupaya untuk menutup peristiwa ini. Supaya orang Kristen pun tidak menceritakan peristiwa yang agung ini. Sekarang malam ini mari kita melihat perjalanan yang akan kita tempuh malam hari ini. Ini kira-kira peta Yerusalem. Kita akan mulai dari ruang atas di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Kemudian ini Taman Getsemani, ini rumahnya Hanas, ini rumahnya Kayafas, ini Mahkamah Agama, dan ini tempatnya Pilatus, ini tempatnya Herodes, dan kemudian ini Via Dolorosa, dan ini Golgota, dan ini kubur Yesus. Sudah kita akan mengikuti perjalanan Yesus untuk mengerti tentang sengsaranya selama dalam perjalanan sengsara ini. Mari saudara kita mulai dengan perjamuan terakhir. Saudara, kalau saya melihat gambar ini dulu, paling saya akan mengatakan, itu gambarnya Yesus pasti. Yang sebelah kanan itu Petrus kelihatannya, kemudian sebelah kiri itu Yohanes. Paling itu yang saya tahu dulu ketika saya melihat gambar ini. Tapi saudara, kita melihat setelah saya memperhatikan gambar ini dan melihat firman Tuhan, maka dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 16, di sana diceritakan apa yang terjadi pada perjamuan terakhir. Di sana dikatakan ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Saudara, sebenarnya saat perjamuan terakhir itu kita mendapat kesan bahwa hati Tuhan Yesus sangat sedih karena harus meninggalkan murid-murid yang dikasihinya. Saudara, kemudian kita melihat Lukas 22:21 katakan, lihat, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja itu. Hati Tuhan Yesus tambah sedih lagi, karena mengetahui salah seorang muridnya akan mengkhianati dia.
akan menjual dia dengan harga seorang budak. Kemudian Lukas 22 ayat 24 katakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa yang akan dianggap terbesar di antara mereka? Hati Tuhan Yesus menjadi lebih sedih lagi karena melihat murid-muridnya yang masih memikirkan hal-hal yang duniawi. Saudara, ini yang membuat hati Tuhan Yesus sedih karena dia juga harus meninggalkan murid-muridnya. Kemudian Lukas 22 ayat 34 dikatakan, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara, hati Tuhan Yesus juga sangat sedih karena murid yang menggebu-gebu membela dia, yang mengatakan walaupun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi nyatanya Petrus menyangkal dia 3 kali, bahkan kali yang ketiga dengan bersumpah. Saudara, kita melihat inilah situasi di waktu perjamuan yang terakhir. Saudara, setelah selesai dari perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama muridnya pergi ke Taman Getsemani. Kita melihat hari ini yang pertama, dan kemudian Yesus berjalan menuju ke Taman Getsemani. Sekarang mari kita perhatikan, saudara, apa yang terjadi di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 37 sampai 38 mengatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara, Alkitab kita itu terbuka. Dan dikatakan dengan jelas bahwa pada saat itu Yesus merasa sedih dan gentar. Mari kita melihat apa yang dikatakan Yesus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, saya pernah bertanya pada diri saya, Hari, apakah kamu pernah sedih? Oh, saya katakan saya pernah sedih. Tapi apakah kamu pernah sedih seperti mau mati rasanya? Saudara, ini belum pernah. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukan basa-basi. Tapi ini keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh Yesus. Mari kita melihat, untuk mengatasi masalah itu, Yesus pergi berdoa. Dan kemudian kita melihat Lukas 22, 44 katakan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Saudara, kalau dikatakan ia sangat ketakutan, ya ketakutan, saudara, karena ini ditulis dalam kitab suci. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa dari peluhnya yang dilihat seperti titik-titik darah? Apa banyaknya? Apakah besarnya? Atau tidak? Yang dilihat karena peluhnya bercampur dengan darah. Saudara, mari kita perhatikan. Peristiwa ini dicatat. Kalau tidak, saya melihat ini gambar kulit, saudara ya. Dan ini ada bagian luar epidermis, kemudian dermis, subkutan. Saudara, ketika orang sedih, seperti mau mati rasanya, maka ada gangguan dari tubuhnya, yaitu gangguan pada saraf otonom, yang membuat pembuluh darah di sekitar kulit akan menjadi rapuh, gampang pecah. Jadi pada waktu Yesus berdoa, itu udaranya dingin. Dan saat dia berdoa, dia menggigil. Ketika dia menggigil, maka pembuluh darah yang ada di permukaan kulit ini menjadi pecah. Saudara, pecahnya pembuluh darah di kulit, ya, di permukaan kulit ini, darah akan mencari jalan keluar. Dia tidak tahu, dia tidak punya jalan keluar, saudara. Oleh karena itu, dia menggunakan kelenjar keringat untuk tempat keluarnya darah ini. Karena itu, darahnya bercampur dengan keringat. Ini yang disebut dengan hematidrosis atau hemohidrosis, yaitu keringat yang bercampur dengan darah. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus
tidak basa-basi. Memang dia sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, kita melihat ketika dia kembali setelah berdoa melihat kembali muridnya, Matius 26, 40, 41 katakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Saudara, tadi di perjamuan terakhir, mereka mengatakan, walaupun aku harus mati bersama engkau, aku tidak menyangka engkau. Sekarang diminta untuk berjaga-jaga saja, mereka semuanya tidur. Saudara, nampaknya sekarang juga banyak orang Kristen yang sedang tidur, saudara ya. Diajak untuk berdoa bagi dunia ini, begitu banyak malapetaka yang terjadi, maka begitu banyak penderitaan kita diminta berdoa, tapi rupanya ada banyak orang juga yang memilih tidur daripada berdoa. Sudah, Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, ini peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan akhirnya, mari kita melihat apa yang terjadi selanjutnya di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 5, 52 dan 53 katakan, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sang kamu ini aku penyamun. Maka kamu datang dengan pedang dan petung. Saudara, hati Tuhan Yesus sedih melihat imam-imam kepala, kepala-kepala pengawal bait Allah, dan tua-tua datang untuk menangkap dia. Kenapa hati Tuhan Yesus sedih? Karena mereka menangkap Yesus pada malam hari. Yesus katakan, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Kenapa kamu tidak menangkap siang? Kenapa kamu menangkap malam? Itu ada niat jahat di dalam hatimu yang kamu tunjukkan dengan cara seperti ini. Hati Tuhan Yesus sedih. Imam kepala pengawal bait Allah, tua-tua yang dipercayakan hukum Allah. Mereka bukan melaksanakan hukum Allah. Mereka justru menentang hukum Allah tersebut. Saudara, ini menambah kesedihan hati Tuhan Yesus. Kemudian dalam Yohanes 18 ayat 4 dikatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan, berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Saudara, kita melihat di sini, setelah Yesus katakan, akulah dia, tidak ada seorang pun yang bisa nangkap Yesus. Tapi kemudian kita melihat, dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, kita melihat Yudas. Ini menambah kesedihan hati Yesus juga. Karena Yudas kemudian mencium dia. Ciuman yang merupakan tanda kasih sayang dirubah oleh Yudas menjadi tanda pengkhianatan. Saudara, banyak orang yang juga nampaknya melakukan hal seperti Yudas ini. Sepertinya mengasihi Yesus, tapi punya maksud-maksud tersendiri terhadap Yesus. Saudara, mari kita melihat. Lalu ayat pasal Markus 14, 50-52, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, Yesus tahu bahwa dia harus mengalami sengsara dan penderitaan ini seorang diri. Tidak ada yang turut di dalam penderitaan dia. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tapi dia melepaskan diri dan lari dengan telanjang. Saudara, mereka para murid yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi sekarang mereka semuanya lari. Yesus tahu penderitaan ini harus dialami seorang diri. Saudara, mari kita melihat Yohanes 18 ayat 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya itu, penjaga-penjaga yang disuruh Yahudi menangkap Yesus, membelenggu dia. Yesus diperlakukan sebagai penjahat. Saudara, mari kita melihat sekarang kita masuk ke mahkamah agama. Saudara, tadi kita lihat dari Taman Getsemani, sekarang kita berjalan
menuju ke rumah Hanas. Dari rumah Hanas ke rumah Kayafas. Hanas itu adalah mertua imam besar pada waktu itu, yaitu Kayafas. Dan kemudian dari Kayafas kita akan menuju ke Mahkamah Agama. Mari kita melihat apa yang terjadi di Mahkamah Agama. Yang pertama, kita lihat dulu apa yang terjadi di rumah imam besar Kayafas. Yohanes 18 ayat 22 dan 23. Ketika ia mengatakan itu, jadi imam besar tanya, dijawab oleh Yesus, dan kemudian ini yang terjadi. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Saudara, Yesus tidak salah. Yesus katakan jelas, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tapi jika kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Saudara, ketika saya membaca ini, saya merenungkan, banyak juga rupanya orang yang menampar Yesus untuk seperti pengawal ini. Dia rupanya cari muka supaya pangkatnya dinaikkan, gajinya dinaikkan, dipuji oleh imam besar. Saudara, banyak sekarang mungkin orang yang seperti itu, bersedia menampar muka Yesus untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan proyek, bahkan mungkin untuk mendapatkan jodoh. Mereka berusaha menampar Yesus, saudara. Ini yang terjadi di rumahnya imam besar. Saudara, kita melihat ini pengadilan yang dilakukan. Mari kita perhatikan pengadilan ini, saudara. Ini penting buat kita. Markus 14 ayat 55 dan 56. Ini pengadilan agama. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Perhatikan saudara, tetapi mereka tidak memperolehnya. Saya bersyukur kepada Tuhan mempunyai Yesus Juru Selamat yang tidak ada salahnya. Walaupun sudah diperiksa oleh mahkamah agama, diteliti dengan baik, tapi Alkitab katakan mereka tidak memperoleh kesalahan Yesus. Kemudian banyak orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu, perhatikan saudara, tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Saudara, mereka buat saksi palsu, saudara. Tapi saksi palsu yang satu dengan saksi palsu yang lain, kesaksian mereka bertolak belakang. Saya kembali mengucap syukur, apapun yang dilakukan oleh mahkamah ini, tetap mereka akan mengambil keputusan. Kalau mereka mau mengambil keputusan benar, Yesus tidak bersalah. Saya bersyukur punya Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah ini. Saudara, mari kita melihat selanjutnya dalam mahkamah agama. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Perhatikan ini saudara. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Apa artinya saudara? Artinya Yesus kita adalah orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dia adalah orang benar. Nah saudara, selanjutnya dikatakan tetapi ia tetap diam, tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Saudara, Yesus ditanya apakah dia anak Allah yang terpuji. Dia tentunya tidak bisa diam, saudara. Dia tentunya tidak bisa bilang aku bukan, tapi dia mengaku. Apa akibat pengakuannya? Ini saudara. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita saksi lagi? Kita melihat, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Saudara, Yesus tidak bersalah, tapi divonis oleh mereka, dijatuhi hukuman mati. Saudara, ketika apa yang diputuskan oleh pengadilan agama itu diputuskan, maka ini yang terjadi.
Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkam." Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara perhatikan, di sana Yesus berdiri di pengadilan dan orang satu persatu datang kepadanya meludahi dia. Jadi mukanya, kepalanya, badannya semua penuh ludah. Saya bertanya pada diri saya, apakah saya pernah diludahi karena Yesus? Tidak pernah. Tapi dia sudah diludahi untuk saya. Dia mengasihi saya. Dia menerima ludah orang-orang itu yang diberikan pada dirinya. Dan kemudian kita perhatikan. Dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, saudara, meninjunya. Saudara, orang yang di dalam agama-agama itu, orang yang sedang mangkal, saudara. Orang yang sedang jengkel, saudara. Oleh karena itu, kalau dia meninju, pasti dia tidak meninju pelan-pelan, saudara. Dia akan meninju dengan sekuat tenaga. Dan dia pasti akan meninju tempat-tempat yang menyakitkan. Jadi muka Yesus, matanya ditinju, kemudian hidungnya keluar darah, matanya keluar darah, mulutnya keluar darah, telinganya keluar darah. Mungkin ketika meninju dadanya Yesus jatuh, dibangunkan kembali, dan ditinju lagi, dipukul, dan mereka bergantian. Perhatikan saudara. Hai Nabi, cobalah terkam. Perhatikan, malah para pengawal pun memukuli dia. Saudara perhatikan sini. Jadi secara bergantian mereka memukul Yesus. Saudara, saya berpikir, kenapa Yesus mau melakukan ini? Padahal dia tidak bersalah. Jawabannya satu, karena dia sangat mengerti saudara dan sangat mengasihi saya. Ini sebabnya dia bersedia menerima tinju, menerima pukulan, menerima ludah itu untuk kita sekalian. Saudara, mari kita melihat selanjutnya perjalanan. Nah, Matius 27 ayat 1 dan 2 katakan, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Saudara perhatikan di sini, ketika hari mulai siang, ini artinya mulai tadi malam, saudara, ketika hukuman dijatuhkan, maka dia dipukuli sepanjang malam. Dia diludahi sepanjang malam. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena mereka bergiliran melakukannya. Sungguh saudara, Yesus tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, diludahi, dipukuli, darahnya keluar. Saudara, sampai pada siang hari, mereka harus membawanya ke Pilatus, karena mereka tidak boleh mengeksekusi seorang yang dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena orang Yahudi waktu itu dijajah oleh orang Romawi. Itulah sebabnya maka mereka kemudian membawa Yesus ke Pontius Pilatus. Nah, sekarang mari kita melihat pengadilan Romawi, pengadilan kafir. Saudara, kita melihat dari pengadilan agama, Yesus dibawa pada siang hari menuju ke Pilatus. Dari Pontius Pilatus nanti dia dibawa ke rumahnya Herodes, dari Herodes nanti dikembalikan ke Pontius Pilatus. Mari kita melihat apa yang terjadi di Pontius Pilatus. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Ini tentunya setelah dia memeriksa tuduhan-tuduhan orang-orang itu terhadap Yesus. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Saya katakan puji Tuhan, saya punya Yesus, dia bahkan juga dia tetap tidak berdosa, dia tetap tidak bersalah. Selanjutnya dikatakan, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, yang mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Saudara, kita perhatikan apa yang terjadi di hadapan Herodes. Mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Sudah dia mengenakan jubah kebesaran, itu bukan menghormati Yesus, tapi menghina Yesus. Saudara, Yesus sudah tersiksa luar biasa. Sekarang ditambah lagi diolok-olok, dihina.
Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara, sekarang perhatikan. Lukas 23. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, perhatikan saudara, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirim dia kembali kepada kami. Perhatikan saudara, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Kembali saya mengucap syukur saudara, kita punya Yesus ini luar biasa. Dia tidak berdosa, tidak bersalah. Saudara, kita lihat selanjutnya. Ada dua pengadilan yang sudah kita lihat. Pengadilan agama dan pengadilan kafir. Saudara, sekarang ada pengadilan ketiga. Matius 27 ayat 19. Ketika Yesus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Saudara, istri Pontius Pilatus, Tuhan berbicara kepada istri Pontius Pilatus untuk menyampaikan kepada Pontius Pilatus bahwa orang yang sedang diadili itu adalah orang benar. Kembali saya bersyukur saudara, karena Allah sendiri menyatakan Yesus orang benar, tidak berdosa, tidak bersalah. Saudara, sekarang mari kita lihat. Nah, namun demikian Pontius Pilatus rupanya takut. Takut apa? Takut kalau dia bebaskan Yesus, maka orang Yahudi akan marah. Tapi kalau dia menghukum Yesus, maka tentunya dia ingat pesan istrinya bahwa Yesus orang benar. Maka ini keputusan sela yang diambil oleh Pontius Pilatus. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sudah ini dua-dua dipuaskan menurut Pontius Pilatus. Menghajar Yesus, lalu melepaskan dia. Menghajar untuk memuaskan orang Yahudi, melepaskan untuk ikut pesan istrinya. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan menghajar ini? Mari kita melihat kebiasaan orang Romawi untuk menghajar orang yang terhukum. Saudara, orang yang terhukum itu biasanya ditaruh di sebuah tiang. Tangannya diikat dan ditelanjangi. Kemudian kita melihat di sebelah kiri ini tempat pesakitan. Kemudian ini cambuk, saudara. Cambuk ini saudara perhatikan. Kalau orang yang dicambuk ini, yang dihajar atau disesat ini adalah orang Romawi, maka cambuk yang dipakai itu adalah cambuk yang hanya terdiri dari satu buluh saja. Sedangkan kalau bukan orang Romawi, yang dipakai adalah cambuk dengan bercabang. Cambuk kulit bercabang 3 atau 4, yang ujungnya diberikan tulang binatang atau besi. Saudara, nah saudara perhatikan bahwa Yesus ini bukan orang Romawi. Tentu yang dipakai untuk mencambuk Yesus adalah cambukan yang di kiri. Itu yang dipakai untuk mencambuk Yesus. Saudara, kita melihat ini Al-Gujo yang mencambuk Yesus secara bergiliran. Saudara, kita perhatikan di sini. Dia orang Yahudi itu hanya memperbolehkan orang mencambuk seseorang itu hanya 40 kali. Tapi yang mencambuk ini bukan orang Yahudi, tapi orang Romawi. Jadi dengan demikian dia akan mencambuk Yesus menurut maunya. Dan ada kitab yang menulis Yesus dicambuk 121 kali dari sebelah kiri dan 121 kali dari sebelah kanan. Saudara, kita melihat ini cambukan. Dan ketika dicambuk itu Yesus menahan dengan sekuat tenaga. Dia tidak mengeluh, saudara. Dia tidak menggerutu. Dan dia tidak pingsan. Jadi ini berarti semua cambukan itu dia rasakan dari awal
sampai pada akhirnya. Saudara, kita melihat ini gambar ilustrasi saja. Saudara, ini Yesus yang dicambuk. Saudara, sebenarnya penderitaan Yesus yang digambarkan di film ini, saudara, jauh lebih ringan daripada cambukan yang diberikan pada sesungguhnya. Saudara, mari kita melihat, ini gambar kulit lagi. Kita melihat ini cambukan pertama tentu akan mengangkat kulitnya yang bagian atas. Kemudian ketika cambukan kedua pada tempat yang sama akan membuat kulitnya terlepas dan darah mulai keluar. Dan darah keluar itu mulai tengkuknya, saudara, yang dicambuk sampai dengan tumitnya. Saudara, tadi malam Yesus sudah dipukuli, mukanya berdarah. Sekarang mulai dari tengkuknya sampai tumitnya, semuanya berdarah. Saudara, kenapa Yesus mau menangani ini? Mau melakukan ini? Jawabannya satu. Dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Itulah sebabnya dia senantiasa siap untuk melakukan bagi kita. Saudara, ini gambaran yang dituliskan. Kita melihat seperti ini. Ya, ada orang yang bertanya pada saya, Pak, kenapa Yesus tidak mati ya ketika dicambuk? Padahal cambukannya luar biasa. Saudara, kenapa Yesus tidak mati? Karena perintahnya Pontius Pilatus apa? Aku akan menghajar dia dan melepaskannya. Lah, kalau dia dihajar sampai mati, Pontius Pilatus tidak bisa melepaskan. Tentunya si Al-Qudu itu akan dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Oleh karena itu dia dicambuk dan Al-Qudu itu sudah tahu. Dia akan mencambuk bagian-bagian yang tidak mematikan. Sehingga dengan demikian Yesus masih dapat bertahan. Saudara, selanjutnya mari kita melihat Markus 15 ayat 16 sampai 18. Kemudian saudara-saudara membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Saudara, perhatikan, mahkota duri itu modelnya seperti gambar ini, saudara. Dan ketika menaruh mahkota duri ini di atas kepala Yesus, tentunya mereka tidak menaruh pelan-pelan, saudara. Mereka akan menaruh dengan kasar dan menekan, sehingga sekarang ubun-ubun Yesus dan sampai seluruh kepalanya mulai mengeluarkan darah. Malam tadi mukanya, kemudian dicambuk punggung sampai tumitnya, dan sekarang kepalanya, ubun-ubunnya mengeluarkan darah. Saudara, kita melihat ini yang terjadi. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada, katanya, salam hai orang Yahudi, dihina, kembali dihina Yesus oleh mereka yang ada pada waktu itu. Saudara, selanjutnya mari kita melihat, mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludainya, berlutut menyembahnya. Itu penghinaan, saudara. Memukul kepalanya itu sudah ada mahkota duri. Dan ketika dipukul kepalanya, tentunya mahkota durinya akan masuk lebih dalam ke kepala Yesus. Dan kepalanya akan mengeluarkan darah. Saudara, kalau tangan kita berdarah, saudara luka, maka darahnya akan cepat berhenti dan tidak banyak darahnya keluar. Tapi kalau kepala yang berdarah, saudara, tentunya darahnya akan lebih banyak keluar. Karena pembuluh darah banyak di dalam kepala, ya di bagian kepala. Kemudian kita melihat sesudah mereka mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Saudara, menanggalkan jubah ungu itu berarti dia harus melepaskan luka Tuhan Yesus yang tadinya sudah melekat pada jubah itu. Ketika dibuka tentu akan terasa sakit sekali. Dan darah mulai mengucur keluar lagi dari punggung Yesus. Sekarang mari kita melihat sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka. Karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkan dia, salibkan dia. Sekarang mari kita melihat dari tempat Pontius Pilatus menuju ke Bukit Golgota. Saudara, orang-orang Romawi punya cara untuk menyiksa orang sebelum mereka mati.
antara lain dengan salib. Dan saudara, biasanya kita melihat kebiasaan orang Yahudi menggunakan salib seperti ini. Ini tempat kaki, saudara. Agar supaya apa? Agar supaya orang yang disalibkan itu bisa menaruh kakinya di sana, sehingga dia tidak akan cepat mati. Kemudian kita melihat ini tulisan yang ditulis di atas salib orang yang terhukum. Nah, salibnya kita melihat di gambar kanan bawah, bisa bentuknya, tapi nampaknya Yesus ada yang sebelah kanannya. Saudara, kita melihat berat salib ini, saudara, 130 kilo. Dan kemudian ini namanya patibulum, bagian horizontal, beratnya 56 kg. Jadi dengan demikian, saudara, maka para ahli memperkirakan Yesus tidak memikul seluruh salib. Bayangkan, saudara, dia sudah tidak tidur malam dan tidak makan, tidak minum, berdarah terus-menerus keluar, dihina, diejek. Saudara, tentunya kondisi tubuh Yesus itu sangat lemah. Dan kalau dia disuruh memikul salib seluruhnya yang beratnya 130, maka diperkirakan dia tidak akan kuat. Karena itulah, maka juga kebiasaan orang Romawi bisa menyuruh si terhukum yang memikul bagian horizontalnya saja. Nah, saudara, sekarang mari kita melihat ini bagian horizontalnya yang dipikul, dan sedangkan bagian vertikalnya sudah tertancap di puncak bukit Golgota. Nah, kita melihat orang Romawi ini memang pandai, saudara, ya, untuk menyiksa orang. Ketika orang itu yang si terhukum itu diikat di sini. Jadi tangan kirinya diikat, dan tangan kiri yang diikat ini dihubungkan dengan tali ke kaki kirinya. Dan tangan kanannya juga diikat. Saudara, ini membuat orang ini tidak bisa lari, saudara. Karena kalau dia lari, pasti dia akan terjatuh-jatuh. Atau orang ini tidak bisa menggunakan kayu horizontal yang dipikulnya itu untuk memukul pengawal dan melarikan diri. Jadi ini cara mereka mengikat orang terhukum, yaitu juga termasuk Yesus. Dan kalau berdua, saudara, maka tangan kanan orang yang akan dihubungkan dengan tangan kanan orang yang di depan. Saudara, diperkirakan Yesus berjalan seperti gambar ini. Saudara, kita melihat bahwa Yesus ini berjalan paling belakang. Dua orang di depan itu masih rodok kuat, saudara. Kenapa? Dia bisa tidur, mungkin makan terakhir, tapi Yesus tidak makan, tidak minum, tidak tidur, berdarah terus-menerus keluar. Jadi dia ditaruh di paling belakang. Saudara, akibatnya orang yang ada di depan itu, saudara, akan tangan kanannya akan terhambat. Karena Yesus jalannya terhambat. Saudara, jadi tertarik agak ke belakang. Tapi mungkin dia karena jengkel, dia menarik dengan sekuat tenaga tangannya yang kanan ini, sehingga tangan kanan Yesus akan tertarik ke depan dan kakinya akan tertahan dan Yesus akan jatuh. Sekarang kita melihat ini posisi jatuh Tuhan Yesus. Posisi yang pertama, Yesus mempertahankan supaya kepalanya, mukanya tidak kena tanah. Karena itu dia merelakan dadanya lebih dulu untuk kena tanah. Dan kemudian kita melihat dadanya mulai berdarah. Kemudian yang berikutnya lututnya. Karena dia berusaha bertahan, dia berusaha menahan badannya dengan lututnya. Dan lututnya mulai berdarah. Dan akhirnya ketiga, dia sudah tidak tahan lagi, maka dia menyerahkan mukanya untuk kena tanah. Saudara, sekarang bagian muka dari tubuh Yesus itu semua sudah berdarah. Saudara, darah orang kudus. Sekarang kita melihat, ini ada seorang yang mungkin saudara pernah baca di dalam Alkitab, namanya Simon Kirene. Dia disuruh untuk memikul salib Yesus. Kenapa, saudara? Karena rupanya pengawal itu melihat Yesus ini sudah tidak kuat lagi. Kalau diterus-teruskan, dia akan mati di tengah jalan. Kalau dia mati di tengah jalan, maka terlalu enak buat dia.
Orang Romawi memang merencanakan penyaliban ini matinya lambat-lambat, saudara. Oleh karena itu ketika melihat Simon Kirene kemudian disuruh memikul salib. Artinya nih saudara, artinya mau memberitahukan kepada kita, Yesus tenaganya sudah sangat berkurang. Sehingga dia tidak kuat lagi untuk memikul salib itu menuju ke Bukit Golgota. Saudara, mari kita perhatikan yang berikutnya. Saudara sampai di Bukit Golgota, tangan Yesus direntangkan, kemudian dipaku dengan paku seperti ini. Kepala paku itu 1 kali 1 cm, panjangnya 13 sampai 18 cm. Kemudian kita melihat ini posisi paku dia ketika memaku tangan Yesus. Sudah tentunya ketika tangan Yesus dipaku ini, dia merasa kesakitan. Tetapi dia tidak mengeluh. Dia tidak berteriak. Dia tidak pingsan. Dia mengalami kesakitan ini sampai pada akhirnya. Dia melakukan itu untuk saudara dan saya. Karena dia sangat mengasihi kita. Saudara, mari kita melihat posisi posisi paku itu ada di bagian sini. Saudara, sehingga dengan demikian, ini rupanya gambarnya agak ke belakang. Ya. Nah, saudara, ini untuk posisi paku yang ada di tangan. Kemudian kita melihat di sini kakinya. Ketika Yesus setelah selesai tangannya dipaku, maka dia kemudian diangkat untuk dimasukkan ke bagian vertikal. Dan kemudian kakinya melayang, dipegang oleh pengawal, dan kemudian ditempelkan ke bagian tempat kaki. Dan kemudian dipaku. Dan ketika kakinya dipaku, dia pun merasa sakit luar biasa. Tapi dia tidak mengeluh. Dia tidak pingsan. Dia mengalami semuanya ini untuk saudara dan saya yang sangat dikasihi. Nah, saudara, sekarang mari kita melihat keadaan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus di kayu salib, dia harus menarik nafas dan juga harus mengeluarkan nafas. Mari kita melihat bagaimana itu terjadi. Ketika Yesus menarik nafas, saudara, maka dia harus mengembangkan paru-parunya. Nah, untuk mengembangkan paru-parunya ini, maka Yesus harus menurunkan badannya agar supaya dia bisa menghirup nafas. Dan kemudian karena dia menurunkan badannya, maka dia bertumpu pada tangannya. Tangannya akan terasa sakit. Dan kemudian juga kakinya. Ini terasa sakit. Belum lagi ketika dia melorot ke bawah, maka luka yang ada di punggungnya akan terbuka lagi. Darah akan mengalir kembali. Jadi dia sulit untuk menarik nafas. Kemudian ketika dia mengeluarkan nafas, saudara, dia harus mengempeskan paru-parunya. Untuk itu, dia harus menarik badannya ke atas, saudara. Karena itu dia harus bertumpu pada tangannya dan menjejakkan kakinya supaya badannya bisa naik ke atas. Ini pun akan membuat dia merasa kesakitan karena punggungnya juga akan tergosir lagi ke atas. Saudara, jadi di atas kayu salib ini, Yesus sulit bernafas. Oleh karena itu dia hanya mengucapkan 7 perkataan yang sangat penting kita pelajari ketika dia berada di kayu salib. Nah, setelah kita pelajari semua itu, sudah mari kita perhatikan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia mengalami kekurangan cairan. Dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, terus darahnya terus keluar, maka dia mengalami hipovolemia. Kemudian karena hipovolemia, denyut jantungnya akan berdenyut lebih cepat dari normal. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan daripada darah di seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu kita melihat bahwa dia juga mengalami aspeksia, kekurangan oksigen ketika dia mau menarik dan mengeluarkan nafas di atas kayu salib. Tahikardia ini akan menjadi lebih cepat lagi sehingga terjadi yang disebut dengan tachyarrhythmia. Jantungnya berdenyut begitu cepat dan kemudian denyutnya tidak teratur. Ini disebut tachyarrhythmia. Dan kemudian tachyarrhythmia ini akhirnya berakhir dengan fibrilasi jantung. Jantungnya hanya bergerak, tapi tidak memompa darah. Dan kemudian kita melihat fibrilasi jantung ini kemudian berakhir dengan gagal jantung akut. Jantung gagal untuk memenuhi darah
bagi tubuh. Kemudian terjadi pleural effusion atau penumpukan cairan pada rongga pleura, dan pericardial effusion, penumpukan cairan pada rongga perikardium. Mari saudara kita perhatikan gambar ini untuk mungkin lebih bisa memahami. Saudara, ini paru-paru normal dan jantung normal, saudara. Ini paru-paru dibungkus oleh selaput yang namanya pleura, saudara. Di antara paru-paru dan pleura ada cairan agar supaya paru-paru itu bisa kembang kempis. Kemudian di tengah ini adalah jantung. Jantung ini ditutup juga oleh selaput jantung yang namanya perikardium. Antara otot jantung dan perikardium ini ada cairan juga. Saudara, ini posisi normal. Ketika Yesus berada di kayu salib, sekarang kita melihat terjadi gagal jantung. Ini yang terjadi, saudara. Ya, ini normal, masih bisa berdenyut jantungnya. Kemudian kita melihat sekarang bahwa terjadi pleural effusion karena gagal jantung, saudara. Ini pleura yang merah, paru-paru yang biru. Sudah lihat cairan menumpuk di dalam rongga pleura. Cairan ini terus menekan paru-parunya ke atas, membuat paru-paru itu kemudian Yesus menjadi sulit bernapas. Yang ada di jantungnya juga demikian. Ya, cairan itu akan terus menekan ke atas dan membuat jantungnya akhirnya pada suatu ketika cairan rongga pleura menjadi meningkat dan terjadi tampon hati jantung. Di sana jantungnya berhenti berdenyut. Ini disebut tampon hati jantung. Dan pada saat itulah Yesus mengatakan, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudara, kita melihat uraian kembali hipovolemia, tachycardia, pleural effusion, pericardial effusion, dan kemudian tampon adenocortis, berdesaknya jantung yang menyebabkan kematian. Sudah tidak ada lain yang bisa kita katakan tentang Yesus yang di atas kayu salib. Dia mati. Saudara, mari kita melihat selanjutnya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan setelah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, Yesus tidak akan pernah bisa mati, saudara, karena tidak ada yang bisa nyabut nyawanya. Jadi dia dengan rela menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, baru dia mati. Kalau enggak, dia tidak mati-mati. Dan kalau dia tidak mati-mati, kita tidak akan ditebus, tidak dapat pengampunan, kita semua masuk neraka, saudara. Kita bersyukur Yesus juga menyerahkan nyawanya. Kita melihat Yohanes 15:19. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain dan yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Orang bertanya pada saya, Pak, kok bisa tahu? Oh, ini pengawal ini tentu seorang yang sangat profesional, saudara, untuk menyiksa seperti ini. Dia tahu orang yang sudah mati atau yang belum mati. Saudara, orang yang belum mati dipatahkan kakinya supaya lebih cepat mati. Saudara tahu caranya mematahkan kaki orang yang belum mati? Bukan dengan pukul dipatahkan pakai tangan, saudara. Diambilkan besi kuat, dipukul tulang keringnya. Sehingga dengan demikian kakinya tidak bisa kena lagi pada tempat staples yang menahan kakinya itu, dia melorot dan menyebabkan dia akan lebih cepat mati. Saudara, sedangkan Yesus memang sudah mati. Saudara, kita melihat di sini di dalam Yohanes 19:34 dikatakan, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, perhatikan ayat ini penting sekali buat kita. Mari kita melihat ini posisi Tuhan Yesus, dan ini posisi tombak yang langsung mengenai jantungnya. Ya. Kita melihat supaya lebih jelas, ini posisi yang kita lihat tadi. Sekarang ini tombaknya. Akibat tombak itu masuk ke jantung, mengeluarkan darah. Dan kemudian karena ada cairan dalam rongga perut, itu juga keluar. Jadi yang dicatat oleh Yohanes adalah darah dan air. Ini membuktikan bahwa Yesus mati secara medis karena gagal jantung akut dan menyebabkan terjadinya tampon hati jantung dan akhirnya Yesus mati.
Yesus mati di atas kayu salib. Cuma itu yang bisa dikatakan tentang Yesus. Kenapa dia mati? Oleh karena dia sangat mengasihi kita. Dia mati untuk menebus dosa kita supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara, kalau saya lanjutkan sedikit boleh, Pak Alim, ya? Silakan, Pak. Ya, saudara, ini kita melihat yang terjadi. Pengadilan agama ketika Yesus diadili, Yesus tidak bersalah. Kemudian pengadilan kafir, Yesus tidak bersalah. Dan ketika Allah memberikan pernyataan, Yesus adalah orang benar. Seharusnya dia bebas, saudara. Tapi pengadilan katakan, Yesus dianggap bersalah. Dijatuhi hukuman mati, menjalani hukuman mati, sampai mati. Pertanyaannya, untuk siapa yang menjalani? Apakah untuk dirinya? Oh tidak, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, dia orang benar. Jadi untuk siapa dia menjalani? Sudah perhatikan, ini pasti bukan untuk dirinya, karena dia orang benar. Dia menjalani ini untuk manusia yang percaya dan yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, kita melihat di sini, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus menjalani hukuman mati sampai mati. Saudara, untuk siapa dia menjalani ini? Mari kita melihat 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kita melihat yang di bawah kuning, manusia dengan dosanya. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, dosa manusia dijatuhi hukuman matinya dalam diri Yesus. Dijalani hukuman matinya oleh Yesus sampai mati. Saudara, apa akibatnya? Karena Yesus sudah menjalani, maka kita melihat kita yang tadinya orang berdosa, sekarang dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Ini yang terjadi dengan sengsara kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Selanjutnya, saudara, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya malam ini adalah, apakah saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau tidak, sia-sia kematian Yesus untuk kita. Karena dia mati untuk membuat kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, karena itu firman Tuhan katakan, uji dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita disuruh menyelidiki diri kita. Apakah kita yakin bahwa Yesus saat ini sudah ada dalam diri kita? Kalau tidak, kita tidak tahan uji. Tapi kalau kita percaya dan menerima dia, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Akhirnya kesimpulannya adalah, demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah akhir daripada apa yang saya bisa berikan kepada saudara. Biarlah firman ini yang menolong kita untuk melihat diri kita. Jangan sampai kita belum memiliki Yesus. Biarlah malam hari ini, kalau kita belum menerima dia, buka hati saudara. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menyambangannya. Aku akan makan dengan dia dan dia dengan aku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Thank you. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Karena kita, dia rela mengorbankan dirinya sedemikian rupa gitu. Nah, mungkin ini sebentar ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Saya kasih waktu, silakan langsung. Ada yang mau tanya? Enggak ada? Kalau enggak ada yang bertanya, saya yang tanya. Siapa yang di sini sudah mengalami penderitaan lebih daripada Tuhan Yesus? Yang tadi sudah diungkapkan. Tolong di raise hand kalau yang sudah mengalami itu. Atau Pak Andreas sudah mengalami sampai mau mengalami kematian, Pak Andreas? Oseng? Baru 2%-nya aja. 2%-nya aja ya. Oke.
Oke, kalau ada yang tanya lagi, Pak, ini banyak dokter-dokter ini, ada dokter Yudi, ada dokter Kasan, ya, ada dokter Sucipto, nah, ada lagi dokter siapa ini saya tidak, bisa coba mungkin ada yang mau nanggapi Pak mengenai kematian Yesus. Halo, ada yang bisa menanggapi? Ya betul itu Dokter Hari, betul. Jadi Yesus itu memang kalau dia tidak mau mati tidak bisa. Jadi memang dia sudah menyerahkan dirinya untuk mati sebelum ditusuk. Jadi bukan karena manusia yang bunuh loh ya, karena dia memang menyerahkan dirinya untuk mati. Betul, Dokter Hari, setuju saya. Oke, Mbak Hendro atau lainnya, Dokter Kasan. Jadi dari apa yang kita pelajari, kita harus menghargai ya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan pada kita, gitu ya. Kita harus mengucap syukur. Jadi jangan dikit-dikit ngomel gitu ya, karena keselamatan kita dibayar dengan harga yang sangat mahal, ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa darah kita ini berharga di mata Tuhan, sangat berharga. Ya. Mungkin sebagai closing statement, saya silakan Pak Bernard. Pak Bernard kan sudah operasi jantung, mungkin ngalami Pak penderitaannya seperti itu. Rasanya gimana? Yang Pak. Ya, saya rasa sudah tidak perlu ditambahi lagi, sudah jelas sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk penjelasan-penjelasan dari Dr. Hari Ratulangi. Saya senang sekali ketemu lagi pada malam hari ini. Mungkin Pak Hari juga lupa dan mungkin juga tidak ingat lah, maksud saya ya, lupa sama dengan tidak ingat. Ingat Pak, saya ingat. Pak Bernard ingat. Saya pernah menjabat sebagai majelis gereja di gereja reformir di Kayu Manyar Pak ya. Di Bregulan Bunder Pak, GKI Bregulan Bunder bersama Pak Lim Icau dan juga Ibu Pendeta Trace Hidayat, dan juga pernah menjabat sebagai ketua majelis gereja. Dan salah satu favorit saya, hamba Tuhan yang melayani itu adalah Pak Dr. Hari Ratulangi. Jadi saya sama istri saya almarhum itu senang sekali gitu. Kalau ada yang jadwalkan ya yang lain saya pasti senang juga. Tapi ada yang hal-hal di mana Dr. Hari itu memberikan itu dengan jelas, harusnya seorang dokter mestinya ya. Dia jelas, tidak terlalu panjang, poinnya kena. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Jadi karena di situ dan malam hari ini saya dalam poin terakhir tadi katakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia. Kalau kita melihat penderitaan yang begitu lupa, Tuhan Yesus rela, mulai dari ketakutan yang hampir mati, seperti mau mati rasanya, demikian juga sampai peluhnya mengeluarkan darah, dia jalani semuanya itu dengan rela, sampai ke kayu salib. Kalau kita mendengarkan hal itu, ya ujung-ujungnya itu, karena kita tahu, dia lakukan itu untuk saya. Supaya saya tidak binasa, karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi ketika Tuhan Yesus rela naik ke atas kayu salib, relaan itu membuat kita ini boleh dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Ada pengampunan dosa, sehingga akhirnya kita boleh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, terima kasih Pak Dr. Hari Ratulangi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Dr. Hari Ratulangi. Luar biasa penjelasannya. Dan untuk rekan-rekan yang belum terima Yesus, malam ini kesempatan saudara menerima Tuhan Yesus, ya. Karena pengorbanannya sangat berharga.
atau yang masih ragu-ragu ikut Tuhan, atau yang sedikit-sedikit ngomel, nah itu diingat ini ya, bahwa dia sudah nebus kita lebih berharga daripada segala harta, segala penderitaan kita sudah diangkat sama dia. Oke. Pak, satu saya ingin menambahkan. Ya kan Pak, Dr. Yu. Wah, kejadian itu yang penting di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu penting Pak, bahwa kejadian itu benar terjadi, bukan fiktif, bukan cerita. Itu penting Pak, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu memang ada kenyataannya dalam sejarah. Itu kata-kata itu penting sekali Pak. Betul, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.